Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadlan Bahraisi, NPM 06 2018 106992. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang case study, yaitu judulnya yaitu UX Design Principles for Video Streaming Apps, a case study of Netflix. Jadi ini adalah tugas interaksi manusia dan komputer untuk minggu ke-5. Oke, sebelumnya di sini saya sudah mengumpulkan research dari case study yang akan membahas tentang user experience dari Netflix. Oke, jadi sebelumnya Netflix yaitu salah satu penyedia streaming yang sangat populer sekali saat ini. Bahkan di dunia ini sangat populer sekali. Kalau kita tanya ke orang gitu misalnya, apa sih penyedia streaming yang legal dan kualitasnya bagus? Orang-orang pasti akan menjawab Netflix. Hampir semua orang tahu, bahkan anak-anak saja tahu. Jadi ya ini Netflix. Ini perkembangan subscriber Netflix dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat dari tahun 2015, setiap tahun ini meningkat subscriber Netflix-nya. Untuk yang warna ini di ranah internasional, dan yang atasnya adalah di negara USA sendiri. Jadi bisa dilihat bahwa di USA Netflix ini sangat banyak sekali penggunanya. Ini sumbernya dari Netflix ya. Ini data yang diambil dari 2015 sampai 2019. Sekarang bayangkan saja di 2020, dengan adanya pandemi ini, orang-orang bahkan nggak bisa ke bioskop. Bioskop tutup semua, dikarenakan ada pandemi ini ya. Kemungkinan besar di tahun 2020, subscriber Netflix ini banyak sekali, bahkan melebihi di tahun 2019. Pasti banyak sekali pokoknya. Oke. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan Netflix ini sangat digandrungi oleh orang-orang di dunia, terutama di USA ini. Seperti kembali ke judulnya yaitu UX. Jadi kita tahu Netflix itu sangat laris karena user friendly. Jadi user itu experience ketika menggunakan Netflix itu bagus sekali. Contohnya yang pertama adalah dari segi konten. Ini contohnya ada Netflix original. Apa sih Netflix original itu? Jadi Netflix itu tidak seperti penyedia streaming yang lainnya. Dia punya suatu konten original yang dibayar semua biayanya, itu Netflix yang membiayai. Jadi nanti dimiliki oleh Netflix. Karena Netflix bertanggung jawab atas semua pembiayaan dari produksinya. Di sini ada banyak sekali konten Netflix original, biasanya berupa dokumentasi, movie, dan TV series. Seperti yang kita tahu, Marvel itu ada beberapa TV seriesnya yang Netflix original. Contohnya The Punisher dan Marvel lainnya. Itu yang saya tahu. Nah, ini juga yang membuat Netflix ini bagus. Ketika kita menonton, kita bisa menambahkan beberapa profil. Jadi misalnya dalam satu keluarga ada banyak yang menonton menggunakan Netflix ini, kita bisa kelola profilnya. Seperti ini adalah profil saya, Alan ini punya saya, dan VRL ini punya kakak saya. Jadi yang nonton siapa gitu bisa disetting profilnya. Nanti misalnya saya nonton, kan ada history nontonnya apa, mau dilanjutkan apa enggak, itu hanya untuk profil saya saja, tidak berpengaruh ke profil-profil lainnya. Itu salah satu keuntungan. Jadi misalnya kalau ada anak kecil, bisa disetting nanti di profilnya ada rating usia, jadi bisa dibatasi kontennya. Jadi misal untuk anak-anak biar kontennya terawasi oleh orang tua, Netflix bisa melakukan personalization. Jadi nggak sampai lihat konten-konten yang tidak untuk anak nanti.
begitu. Nah, ini yang saya suka pada bagian search. Kemarin saya juga research, itu banyak sekali yang suka dengan ini search-nya Netflix ini. Ketika kita search itu nggak auto complete seperti biasanya. Biasanya kan ada auto complete, di sini banyak list banyak sekali, kita tinggal pilih. Tetapi di Netflix kita hanya mengetikkan beberapa kata, beberapa huruf saja, dia sudah bisa menebak apa yang saya lihat. Saya mau searching Breaking Bad ini misalnya, di sini dia langsung memunculkan film-filmnya, nggak pakai auto complete tapi langsung memunculkan film-filmnya. Bahkan di sini juga ada menebak ini Breaking Down. Selain itu yang saya suka ya, Breaking Bad, dia memunculkan film ini El Camino. Ini setahu saya ceritanya masih nyambung di sini, meskipun berbeda judul sama sekali. Ini ditampilkan juga. Nah, ini hasil penelusurannya. Meskipun di sini ada autocomplete-nya yang terkait di sini, tapi dia langsung memunculkan profil-profilnya yang banyak sekali ini. Ini salah satu keunggulan keunggulan dari Netflix dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor layanan streaming lainnya. Pada profil page ini, misal saya ini mau lihat The Witcher, ketika saya lihat profilnya, di situ ada preview seperti trailer yang langsung diputar dari Netflix-nya. Bahkan ada subtitlenya juga di sini. Dan yang bagus lagi, ada persen kecocokan. Jadi misalnya Anda suka genre Korean drama misalnya, di situ Netflix bisa tahu nanti akan merekomendasikan film-film atau TV series apa yang cocok untuk Anda, dan akan ada persen kecocokan sesuai selera pengguna. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi itu saja pembahasannya untuk UX atau user experience dari Netflix, dari case study Netflix. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.